أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lana al-islam dina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nahana an ittiba'il hawa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la yantiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahibul bait di rumah yang berkah bertuah ini, dalam rangka kehadiran kita Kamis malam Jumat melaksanakan pertemuan kajian perwiritan Sukamaju dan sekitarnya. Maka atas kehadiran kita malam yang berbahagia ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wallahu bis-sa'ada wal farah. Syukur dengan sebenar syukur kepada Allah. Ditandai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mau kita membasahi lisan kita dengan banyak menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam yang kedua tidak lupa pula kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnahnya di tengah-tengah kehidupan kita, yang mana beliau pernah mengatakan dalam sabdanya, nawiru buyutakum bitilawatil Qur'an wa salat wa ta'lim wa at'imut ta'am. Sinari rumahmu dengan membaca Al-Quran, salat sunnah yang panjang di dalamnya, majelis tausiah, majelis taklim, kemudian memberi hidangan kepada tamu yang datang. Maka alhamdulillah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersua bertatap muka, kunjung mengunjungi, doa mendoakan, serta ingat mengingatkan. Perkara yang penting dalam hidup ini adalah pentingnya kita menambah iman, pentingnya menambah ilmu, pentingnya menambah amal, pentingnya menambah silaturahim, persaudaraan sesama muslim di lingkungan tercinta kita ini dan sekitarnya. Alhamdulillah, demikianlah Allah dan Rasul-Nya telah menawarkan kepada kita syariat Islam yang di dalamnya kita isi dia dengan amal-amal soleh. Tidak lain tidak bukan itu menjadi bekal untuk kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan dunia ini, kalau tidak diingatkan, manusia itu sering lupa. Ya, mau pergi kerja saja kadang lupa kunci dibawa. Wah, lupa bawa SIM. Kalau yang biasa merokok, lupa bawa rokok. Namanya manusia. Apalagi untuk perkara akhirat, pulang kampung. Allah.
Kadang manusia lupa sholat, lupa mengaji, lupa bersilaturahim. Padahal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Man yarhamhum fil ardi yarhamhum man fis sama. Siapa di antara manusia ini yang mau menyambung tali silaturahim karena Allah, niscaya akan disambung tali silaturahimnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah majelis taklim perwiritan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah merupakan sunnatullah. Sudah merupakan ketetapan Allah. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Al-Hajj ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika wa may yu'azzim hurumatillah fa innahu khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah ketetapan Allah, barang siapa yang mau mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Allah daripada apa yang mereka miliki. Kita memiliki rumah, sawah, ladang, yang namanya materi dalam kehidupan dunia ini pasti akan ditinggal. Tinggal. Karena dunia ini tempat kita meninggal. Sementara semuanya tinggal. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj tadi, siapa yang mau mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah. Makna kehormatan Allah itu adalah menghidupkan syariat Allah. Memakmurkan masjid. Ini konteksnya ayat ini namanya Quran surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat 30, 31. Momennya umroh, haji, salat Idul Fitri, Idul Adha. Karena ayat yang ke-31 mengatakan zalika wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah orang-orang yang mau mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, itu lebih baik baginya di sisi Allah. Siapa yang mau mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mau mensyiarkan agama Allah, itu dikarenakan takwa dari lubuk hatinya yang dalam. Dia orang yang mau sholat berjamaah, mau sholat ke tanah lapang, mau pergi umroh, mau berangkat haji, mau mengadakan silaturahim, perwiritan malam Jumat. Ini tidak lain tidak bukan adalah aktivitas, kegiatan untuk mengagungkan kehormatan Allah. Coba kalau umat Islam tidak baca Quran di rumah, tidak ada silaturahim, tidak ada majelis taklim. Nabi bilang, wala taj'al buyutakum kal qabri. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Sunyi, tidak ada kegiatan, tidak ada yang baca Quran, tidak ada yang majelis taklim, tidak ada yang silaturahim, tidak ada memberikan hidangan kepada tamu-tamu yang datang, memberikan rezeki sebahagian yang Allah titipkan kepada kita. Padahal Allah sudah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang telah kami anugerahkan kepadamu, maka jangan lupa ceritakan kepada orang lain. Bagaimana menceritakan nikmat kita kepada orang lain? Maka kita adakanlah wadah perwiritan ini. Sehingga Bapak hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, tetamu, saudara muslim kita datang ke rumah kita, mendengarkan ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemudian daripada itu mengingatkan tentang iman, kehidupan hari akhir, juga disuguhkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada sahibul bait, sehingga ini adalah bagian daripada amal soleh yang menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala.
An-nida'ul Islam min Makkatal Mukarramah Madinatul Munawwarah. Seruan Islam itu datangnya dari Mekah yang mulia, Madinah yang bercahaya. Dari sanalah sumber syariat Islam. Ya Allah turunkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan wahyu Allah ke seluruh alam. Sampailah ke pelosok-pelosok negeri. Sampailah ke Sukamaju di mana kita tinggal. Masya Allah. Begitulah Allah berkehendak. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu dalam hidup ini kita jangan pernah alpa. Jangan pernah lupa. Jangan hanya hidup di dunia ini mengumpulkan benda-benda dunia. Bukan tak boleh kita punya harta. Bukan tak boleh kita jadi orang kaya. Boleh. Tapi jangan menafikan amal-amal agama. Amal-amal soleh yang mana sudah ditawarkan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga dalam hidup ini kita mesti mengetahui hidup ini yang diperbanyak bukan harta, tapi yang perbanyak adalah amal soleh dan kebaikan. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan, fastabikul khairat. Ya, berlomba-lombalah kamu berbuat kebaikan. Kita disuruh berlomba-lomba berbuat kebaikan. Ya, hari demi hari, masa demi masa. Ya, mulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, penghujung bulan Zulhijjah. Bentar lagi Jumat depan sudah masuk kita 1 Muharram. Subhanallah. Begitulah masa dan waktu ini bergulir silih berganti. Maka Allah katakan, wala takunu kallazina nasullaha. Janganlah kamu sampai menjadi orang yang lupa kepada Allah. Imam salat Isya tadi yang baca itu ayatnya. Al-Hasyr ayat 18. Wala takunu kallazina nasullaha. Dalam hidup ini jangan kamu sampai lupa, menjadi orang yang lalai dan lupa kepada Allah Ta'ala. Fa'ansahum anfusahum. Siapa yang lupa kepada Allah, maka niscaya Allah akan membuat dirinya lupa akan dirinya sendiri. Fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Fasik artinya orang-orang yang berbuat dosa besar. Apa enggak dosa besar? Sholatnya enggak. Silaturahimnya enggak mau. Yang ada di benaknya, duit, golek duit, cari duit, harta, bisnis. Inilah godaan dunia Bapak hadirin sekalian. Maka alhamdulillah di lingkungan tercinta kita ini ada wadah Masjid Babus Salam yang merintis ya kajian-kajian syariah, majelis taklim, silaturahim, kunjung mengunjungi, doa mendoakan, ingat mengingatkan kepada warganya agar senantiasa jangan pernah alpa dan lupa untuk hadir setia ya di channel kita. FKSMM. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah merupakan sunnatullah. Jadi Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tidak ada yang lain kecuali itu saja. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah akan menggiring orang-orang yang bertakwa menuju surga rombongan-rombongan. Jadi di situ ada yang di garis bawahi takwa. Orang yang bertakwa, albirru manittaqa. Orang yang berbuat baik akan mendekatkan dirinya menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang beriman, orang yang beramal soleh,
orang yang istiqomah menghidupkan perintah Allah dan sunnah Rasul sampai akhir hayatnya, maka dia adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka alamatnya jelas nanti pada hari kiamat akan digiring menuju surga rombongan-rombongan. Kalau kita tengok secara real dan nyata, rombongan yang mana itu? Tentunya biografi kehidupan ini direkam. Apa yang kita kerjakan, langkah kaki kita, duduk sila kita, keberadaan kita di mana di atas dunia ini, bersama siapa kita berkawan. Karena Nabi bilang, kalau mau tahu agama seseorang, lihatlah siapa kawannya. Jadi Bapak hadirin sekalian, siapa yang berteman dengan orang yang soleh, insya Allah nanti akan dimudahkan hidupnya oleh Allah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi tidak salah lagi. Sudah betul. Eksistensi. Ini pakai bahasa intelek. Eksistensi. Artinya apa? Keberadaan. Eksistensi manusia yang bertakwa kepada Allah dalam kehidupan keluarga dan masyarakat nampak jelas amal solehnya. Jangan pernah sunyi memakmurkan rumah Allah. Senantiasa hadir, senantiasa ikut serta di dalam amal-amal soleh dalam kehidupan. Sehingga nampak kampung Islamnya. Kampung Islam itu adalah kampung yang di dalamnya dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan Islami. Kalau tidak ada kegiatan-kegiatan Islami, bukan kampung Islam namanya. Nggak ada yang baca Quran, nggak ada silaturahmi, nggak ada majelis taklim. Yang ada rumah tempat istirahat. Kalau siang kemana? Ke ladang. Kalau malam, bubuk. Akhirnya sunyi, nggak ada kegiatan. Inilah Bapak hadirin sekalian, agenda. Agenda ini jadwal. Setiap Kamis malam Jumat dari rumah ke rumah. Setiap 5 waktu kita hadir ke Masjid Babus Salam. Ini tidak lain tidak bukan adalah bagian daripada tugas hidup kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itulah ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita dunia ini, yang mana dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladang akhirat. Maka kalau sudah tahu dunia ini seperti sawah dan ladang, harus kita kelola. Sawah ladang jangan dibiarin saja. Maka laqad gharasu hatta akalna ya'kulan nasu ba'dana. Siapa yang menanam dalam kehidupan dunia, menanam amal, menanam ilmu, menanam kebaikan, maka dia pasti akan memanen nanti pada hari kiamat. Tapi kalau di dunia tidak mau menanam kebaikan, tidak mau menanam amal, maka nanti pada akhirat nggak bisa panen. Sawah saja kalau nggak digarap, kalau nggak ditanami, maka dia tidak akan bisa panen. Tanam padi saja tumbuh lalang. Apalagi tak ditanami, lalang semua yang tumbuh. Jadi menanam kebaikan, menanam ilmu, menanam amal, menanam silaturahim dalam kehidupan dunia ini adalah bagian daripada dunia ini seperti sawah dan ladang. Siapa yang menanam, dialah yang memanen. Maka Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jangan merasa dunia ini lama, dunia ini sebentar. 60, 70, 80, 90 tahun itu sebentar. Ya, tak lama. Tapi ada kehidupan yang lebih panjang lagi durasinya nanti di seberang kematian.
Ya, kita tak terbayangkan Bapak hadirin sekalian, berdiri nanti di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya. Masya Allah. Ya, matahari didekatkan, surga didekatkan, neraka didekatkan. Di sana tinggal menunggu ya masa saatnya saja. Kalau surga didekatkan kepada penghuni-penghuninya, amanlah kita. Tapi kalau neraka didekatkan, Masya Allah. Tentunya Bapak hadirin sekalian, kita perlu mempersiapkan diri kita untuk supaya bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan kita banyak beramal, ya. Salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Ya, babul jannah, pintu surga. Maka Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah Nabi mengatakan nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinari rumahmu dengan membaca Al-Quran. Tak tahu sinar cahaya lampu ini cuma punya masa yang sebentar saja. Habis tahun 2 tahun masanya ganti lampu baru. Tapi nanti kalau kita sudah pindah rumah, inilah satu hal yang mesti kita ketahui. Rumah dunia ini rumah sementara. Ada rumah yang lebih lama nanti alam barzah. Kalau nggak dipersiapkan cahayanya dari sekarang, maka tidak akan muncul cahaya hidayah, cahaya penerang dari Allah Ta'ala nanti di sana. Tidak lain tidak bukan cahayanya adalah Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Kemudian as-salah. As-salah, salat itu adalah cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wajhi nuran, yadi nuran, rijli nuran, amama nuran, wara'a nuran, fauqa nuran, tahta nuran. Allahumma ja'alni nuran. Maka pada hari kiamat nanti orang-orang yang bergelap-gelap datang ke masjid salat isya dan subuh, ya, akan kami anugerahkan cahaya yang sempurna di kanan kirinya. Alhamdulillah. Ini janji Allah dan Rasulnya kepada kita. Oleh karena itu Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu mari kita disiplinkan diri kita. Bukan hanya kita, tapi juga generasi kita. Para nabi dulu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Artinya, ya Allah, jadikan aku, anak cucu keturunanku adalah hamba-Mu yang mendirikan sholat. Jadi Bapak hadirin sekalian, jangan hanya kita saja yang mensolehkan diri kita, tapi juga generasi kita. Juga kita ajak untuk membiasakan, mentadaburi, mengistiqamahkan, mengkontinuitaskan, mengkesinambungkan amal-amal ini. Nanti sepeninggal kita ada yang melanjutkan perjuangan kita. Ini Bapak hadirin sekalian, ini kita sekarang sedang melanjutkan perjuangan orang tua kita. Orang tua kita dulu sholat, orang tua dulu kita berdoa supaya kita anaknya menjadi anak yang soleh, yang menjalankan syariat Allah dan sunnah Rasul. Maka jangan berhenti sampai ke kita. Kita juga mari kita tanamkan kepada generasi kita menjadi generasi yang alim, generasi yang hafizah, generasi yang alim-alimah, supaya Bapak hadirin sekalian, sepeninggal kita nanti, kita akan mendapatkan nusratullah, mendapatkan bantuan dari Allah, pertolongan dari Allah. Begitu ketetapan Allah dalam Al-Quran surah Muhammad, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Tolonglah agama Allah. Siapa yang mau menolong agama Allah, niscaya dia pasti akan mendapat pertolongan dari Allah. Bagaimana kita menolong agama Allah? Kita menghidupkan perintah Allah, menyenambungkan, mendawamkan, melanggengkan amal-amal agama dalam kehidupan kita. Sehingga kegiatan yang kita lakukan dengan amal-amal soleh ini
ini serta-merta menjadi satu kesyukuran, satu kebanggaan, satu pahala, satu kenikmatan yang mengalir kepada orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Setiap Kamis malam Jumat kita kirim doa untuk orang tua kita. Maka sebelum pengajian ini berakhir, maka malaikat-malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala mendoakan. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang beriman itu. Orang-orang yang mencari ilmu itu, menghadiri majelis taklim itu. Ya Allah, ampuni pula dosa orang tua mereka. Alhamdulillah. Jadi belum kita tutup doa terakhir, ini saatnya sampai akhir majelis taklim ini ada malaikat rahmat yang tidak berhenti mendoakan orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Amin ya rabbal alamin. Asbab rumah kita dijadikan wadah untuk menceritakan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita istiqamah. Ya, sahut menyahuti, ingat mengingatkan, kunjung mengunjungi. Dalam rangka apa? Terus dalam kehidupan ini kita diberi kesempatan untuk beramal soleh, maka kerjakanlah amal soleh itu sekemampuan kita, agar hidup dan kehidupan kita mengalir dengan lantunan amal soleh di dalamnya, sehingga hidup kita mendapatkan keberkahan dan ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, anak cucu keturunan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah kesehatan, umur yang berkah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh-soleha, dan senantiasa hidup kita mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.